NANI?! Oke, sekarang kita lanjutin lagi makhluk-makhluk ciptaan Trevor Henderson. Mari kita bahas lagi. Di komentar-komentar video lain tuh masih banyak yang request ya tentang makhluk Trevor Henderson ini. Berarti ini memang masih banyak peminat ya, kalian masih pada suka ya. Sekarang ini makhluk ciptaan Trevor Henderson udah sampai video part ke-10 guys. Dan di part 9 kemarin itu yang terakhir, kita udah bahas makhluk yang namanya berhuruf depan V. Jadi kita lanjutin masih dari huruf V juga. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja disimak sampai habis guys. Very Scary Man. Makhluk ini diciptakan oleh Trevor saat pandemi coronavirus ini berlangsung. Menurut Trevor, diceritakan kalau makhluk ini tuh hanya menyerang orang yang kelihatan giginya. Jadi kalau ketemu makhluk ini, kita nggak boleh makan, nggak boleh ngomong, ya pokoknya nggak boleh buka mulut. Karena kalau kelihatan giginya, makhluk ini akan menyerang kita guys. Wujudnya seperti Slenderman tapi nggak pakai kulit ya, tanpa baju gitu juga. Satu-satunya cara yang aman adalah dengan menggunakan masker. Nah makanya wajib menggunakan masker ya. Makhluk ini tidak berbahaya selama kita tidak memperlihatkan gigi kita. Kenapa ya kira-kira dia menyerang orang-orang yang kelihatan giginya? Apa mungkin karena dia kesel karena nggak punya gigi gitu dia? Jadinya kalau ngelihat gigi itu bawaannya emosi aja nih makhluk horor satu ini nih. Walking stick. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tongkat berjalan. Mungkin benar julukannya seperti itu karena penampakannya tuh dari kaki makhluk ini seperti tongkat kayu yang berjalan-jalan. Bentuknya sih memang aneh ya, seperti serigala tapi kurus dan memanjang gitu badannya. Itu kepalanya malah mirip kepala bangau dengan mulut runcing tajam gitu. Dan kaki-kakinya itu banyak banget kurus-kurus kayak batang kayu pohon. Kalau menurut cerita, makhluk ini tuh tinggal di hutan dan dia memang jarang terlihat karena biasanya makhluk ini sembunyi di atas pohon. Di foto ini sepertinya makhluk itu kabur dari hutan karena hutan sudah mulai botak ditebangin oleh manusia. Makhluk ini tidak berbahaya bagi manusia karena dia hanya memakan hewan-hewan kecil guys. Wall Stickman. Nah ini Stickman versi horor nih guys, bukan kayak Henry Stickmin ya yang kocak itu. Coretan di tembok ini kelihatan seperti coretan gambaran biasa, kayak cuma sekedar ya udah gambaran iseng aja gitu. Tapi menurut cerita, gambar Stickman horor ini bisa hidup di malam hari. Dan makhluk Stickman ini mengincar orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut orang yang pernah melihatnya dan selamat kabur dari makhluk ini, penampakannya persis seperti yang ada di gambar guys, penampakan makhluk ini. Gambar ini nggak akan bisa dihapus. Kalau kalian mau coba menghapusnya, justru kalian akan membuatnya tambah marah. Satu-satunya cara untuk selamat adalah kabur jika kalian melihat gambaran ini yang kalian temukan di tembok. Sebelum dilanjutin, saya mau ngingetin kalian untuk subscribe channel ini ya guys. Jangan lupa juga untuk like video ini, oke? Terima kasih, yuk lanjut. Wasp Nest. Makhluk ini wujudnya seperti manusia, tapi bentuknya itu seperti terbuat dari tanah atau kayu gitu ya. Di tubuhnya banyak lubang-lubang, dan dari lubang-lubang itu terlihat banyak serangga seperti tawon berbahaya yang keluar masuk. Mungkin itu kenapa dia dinamakan Wasp Nest atau sarang tawon. Menurut cerita, makhluk ini tuh dulunya adalah seorang manusia, tapi dia senang sekali berburu dan menghancurkan sarang-sarang tawon. Hingga suatu hari dia menghancurkan sarang tawon yang salah. Dia dikerubungi tawon dan berakhir nasibnya seperti ini. Tawon setan mungkin ya sarangnya yang dihancurin itu ya. Tawon-tawon yang keluar dan masuk dari tubuhnya itu sangat berbahaya guys. Satu sengatannya aja tuh bisa membuat manusia lumpuh. Tapi tawon ini hanya akan menyerang orang-orang yang mendekat. Si Wasp Nest ini biasanya tinggal di rumah kosong atau rumah-rumah yang sudah tidak berpenghuni, atau kadang juga di gudang kosong dan di hutan. White Linen. Makhluk ini sering juga disebut dengan nama Crawling in My Skin. Kayak judul lagu apa ya? Crawling in My Skin.
Wujud makhluk ini tuh seperti manusia tapi dia berjalan dengan keempat kaki dan tangannya ya merangkak, ya kayak merangkak gitu guys. Bagian punggungnya itu ada semacam celah terbuka dan makhluk ini nggak punya kepala. Sebenarnya makhluk ini kategorinya adalah hantu. Dia bisa muncul dan menghilang kapanpun dia mau. Ini nggak banyak informasi mengenai makhluk putih yang suka merangkak ini. Sepertinya makhluk ini nggak berbahaya dan hanya suka menakut-nakutin manusia aja dengan penampakannya ini. Wildfire Giant. Makhluk ini masuk ke kategori Titan atau makhluk-makhluk yang ukurannya sangat besar. Wujudnya sebenarnya seperti manusia yang berdiri dengan kedua kakinya, tapi terlihat di situ dia kayaknya memiliki 4 lengan. Bagian atas kepalanya juga menyatu dengan bahunya sehingga terlihat seperti segitiga ya, seperti piramid dari jauh. Kalau saya lihatnya ini sih kayak cumi-cumi gitu ya dari jauh ya. Kenapa makhluk ini dinamakan Wildfire Giant? Mungkin karena penampakan makhluk ini hanya bisa dilihat ketika terjadi wildfire atau kebakaran hutan. Nggak diketahui maksud dan tujuan makhluk ini muncul saat kebakaran terjadi. Tapi sepertinya makhluk ini tuh nggak berbahaya guys. Mungkin aja dia justru ingin membantu memadamkan kebakaran hutan karena dia aslinya memang tinggal di hutan dan di pegunungan guys. Wildlife. Makhluk yang wujudnya seperti zombie ini senang sekali tinggal di hutan. Menurut cerita, makhluk ini adalah jelmaan dari para penjaga hutan. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang ada di hutan untuk melindungi hutan dari kejahatan. Itulah makanya kita kalau ke gunung atau ke hutan gak boleh bertingkah laku sembarangan ya. Gak boleh membuat keributan ataupun kerusakan. Kalau melanggar, makhluk ini akan marah dan mengikuti kita sampai ke rumah dan selamanya akan menghantui kita terus. Di foto ini si makhluk penjaga hutan ini nampak tertangkap kamera dengan kamera inframerah. Kamera itu tadinya untuk mengetahui kegiatan hewan di hutan untuk penelitian, tapi malah menangkap wujud makhluk ini yang dinamakan wildlife. Window Man. Makhluk ini wujudnya seperti manusia, ya lebih tepatnya mirip zombie juga ya. Dia dinamakan Window Man karena dia senang sekali mengintip di jendela. Window Man kan tuh ya, manusia jendela. Ketika hari udah mulai gelap dan di musim dingin, lebih baik menutup jendela rapat-rapat guys. Karena makhluk ini tuh mulai keluar ketika gelap. Dia selalu mengintip jendela dulu untuk mencari mangsanya karena dia mengincar manusia yang ada di rumah. Kalau kelihatan langsung dia akan berusaha masuk dan menangkap korbannya. Jadi sebaiknya jangan sampai kelihatan oleh makhluk yang suka mengintip di jendela ini. Wolf Spider Horse. Sesuai namanya, makhluk ini wujudnya seperti gabungan antara serigala, laba-laba, dan kuda. Menurut cerita sih, makhluk ini adalah hasil eksperimen yang kabur dari lab penelitian. Karena dia sangat cepat seperti kuda, dia bisa memanjat seperti laba-laba dan mempunyai insting yang tajam seperti serigala. Jadinya makhluk ini sangat sulit untuk ditangkap guys. Makhluk ini juga dikategorikan sebagai makhluk yang berbahaya ketika dia kelaparan. Dia bisa memakan apa aja, rumput hewan, buah-buahan, daging, pokoknya segala macam yang bisa dimakan, termasuk manusia juga guys. Biasanya makhluk ini sembunyi di atas pohon dan baru keluar jalan-jalan ketika malam hari untuk mencari mangsa. Worm-like fingers. Kalau dari foto ini yang terlihat cuma kayak makhluk seperti manusia dengan kaki yang sangat panjang. Ini tangannya juga panjang ya, tuh jari-jarinya makanya kayak cacing panjang ya, worm-like fingers. Mungkin ini jenisnya Titan kurus. Karena tingkah lakunya juga mirip dengan Titan di AOT guys dia. Dia senang sekali mengincar manusia dan mampu ngacak-ngacak rumah dengan tubuh kurusnya itu. Walaupun kurus tapi tenaganya sangat kuat guys. Kalau tertangkap oleh si makhluk ini kita nggak akan bisa lepas lagi. Menurut cerita sih makhluk ini memiliki kelemahan yaitu air panas, air mendidih. Kalau terkena air panas makhluk ini akan meleleh guys. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan dia. Your friend. Makhluk ini wujudnya seperti manusia, kakinya, badannya, tangannya dari jauh tuh persis sekali manusia, nggak ada bedanya. Tapi setelah dilihat dari dekat, ternyata kepala dari makhluk ini tuh terbalik guys.
Jadi mulutnya tuh ada di bagian atas dan matanya di bagian bawah kepala ya, kebalik gitulah. Nah, sebaiknya kalian berhati-hati kalau kalian berjalan sendirian di malam hari. Nanti makhluk ini akan memanggil nama kalian seolah-olah dia adalah teman kalian. Makanya makhluk ini dinamakan your friend atau teman kamu. Menurut cerita, kalau kita tertipu dan datang menyamperin dia, maka kita akan dibawa ke dimensi lain. Kita akan dibawa ke dunia mereka di mana semuanya terbalik dari dunia kita. Makhluk ini dikabarkan juga bisa berubah wujud benar-benar menyerupai orang yang kita kenal, karena dia mampu membaca memori di pikiran kita, guys. Yoyo terlihat seperti manusia biasa yang sedang menggunakan topeng beruang. Tingginya sekitar 160 cm, dia memiliki tangan dan kaki seperti manusia. Dia memakai baju terusan panjang milik wanita dan kakinya tertutup seperti memakai kaos kaki. Yoyo sebenarnya adalah dulunya seorang gadis yang baik. Hanya saja masa kecilnya itu nggak begitu baik untuk dia, karena wajahnya itu terlahir dengan sedikit buruk gitu dari orang pada umumnya. Maka nggak ada lagi yang mau berteman dengan Yoyo karena wajahnya itu. Padahal di masa kecilnya dia juga ingin merasakan bermain bersama teman-temannya. Orang tuanya juga terlalu sibuk bekerja sehingga tidak menyadari hal ini dan tidak memberikan kasih sayang lebih pada Yoyo. Akhirnya Yoyo sering menyendiri di kamar dan kerjaannya hanya menggambar kartun saja. Makanya kadang dia juga disebut sebagai cartoon girl. Lama-kelamaan kondisi mental Yoyo tuh semakin memburuk. Dia sekarang dipenuhi amarah dan kebencian yang ada di dirinya, karena dia nggak bisa merasakan kebahagiaan dan kasih sayang semenjak dia kecil. Suatu hari Yoyo mendengar suara orang-orang seumurannya sedang bermain di luar rumah. Mendengar mereka tertawa bahagia membuat Yoyo semakin marah. Akhirnya Yoyo menggambar topeng beruang itu dan turun untuk mengusir orang-orang itu. Maksudnya sih ingin menakut-nakuti gitu ya. Awalnya orang-orang itu nggak takut, tapi setelah Yoyo mengeluarkan pisau langsung kabur semua orang-orang itu. Yoyo pun mengejar dan mengincar orang itu satu persatu, menjadikannya korban. Semenjak itu dia mulai mencari korban-korban lain karena dia ketagihan, guys. Dia pergi dari rumah dan tinggal di hutan atau di gudang kosong. Yang diincarnya adalah orang-orang yang terlihat bahagia. Jadi awalnya dia tuh hanya manusia biasa, tapi kini iblis udah merasukinya dan topeng beruang itu udah menjadi bagian dari dirinya. Menurut cerita, Yoyo bisa diselamatkan dan kembali jadi baik lagi jika ada yang bisa membuka topeng beruang itu dari wajahnya. Oke guys, kira-kira segitu dulu ya makhluk-makhluk ciptaan Trevor Henderson yang pernah dibuat. Kalau ada yang salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan ya guys. Kalau kalian punya pertanyaan atau request, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke semua orang. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah, bye-bye.